Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Khairul Fajri. Di sini saya akan membahas sedikit tentang makna bahasa dari perspektif filsafat. Ya, bisa seperti yang kita tahu, bahasa adalah menjadi kebutuhan sehari-hari setiap individu. Bahkan bahasa pun sudah melekat dalam diri seseorang, bisa menjadi ciri khasnya atau kebutuhan yang lebih penting bahkan dari makanan dan pakaian. Apa itu bahasa? Bahasa adalah suatu alat komunikasi yang dimiliki manusia, yaitu berupa sistem lambang bunyi yang berasal dari alat ucap atau mulut manusia. Ada juga yang menjelaskan bahwa arti bahasa adalah suatu kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi satu sama lainnya dengan memakai tanda atau simbol. Bisa dibilang, bahasa adalah menjadi penghubung sesama manusia baik dari berbagai daerah maupun hal lainnya. Bahasa ini adalah hal yang sangat penting dalam hubungan internasional. Sedangkan filsafat adalah kajian masalah umum dan mendasar tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Namun filsafat berbeda dari ilmu pengetahuan lainnya karena memiliki objek yang sangat luas. Filsafat sendiri mengkaji setiap yang ada di muka bumi ini secara lebih mendalam dan mengangkatnya melalui perspektif yang berbeda, membahas yang tidak dipelajari oleh ilmu-ilmu lain. Bisa dibilang filsafat ini adalah ilmu yang sangat kompleks. Jenis-jenis bahasa. Bahasa terdiri dari dua, seperti bahasa baku dan bahasa tidak baku. Lalu terdapat 4 bahasa lainnya, yaitu bahasa tubuh, musik, alam, dan cinta. Bahasa baku ini adalah bahasa yang sangat formal. Biasa digunakan pada acara-acara formal atau bahasa sopan, lebih tepatnya bahasa sopan. Seperti anak kecil berbicara kepada orang dewasa menggunakan bahasa yang sopan. Sedangkan bahasa tidak baku adalah bahasa yang santai, biasa digunakan oleh para remaja-remaja saat ini seperti ya sedang mengumpul biasa ataupun yang lainnya. Bahasa tidak baku ini bisa lebih digunakan kepada hal-hal yang lebih santai seperti sedang bermain, mengobrol-ngobrol membahas atau membahas pelajaran seperti yang lainnya. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini bisa dibilang bahasa seperti bahasa tangan, bahasa kaki, bahasa mata, bahasa mulut yang digunakan seperti bahasa isyarat, seperti menggerakkan anggota-anggota tubuh untuk memahami maksud dari tujuan bahasa tersebut. Lalu bahasa musik. Bahasa musik ini mungkin lebih dikenal di kalangan-kalangan orang yang bermain musik. Saya kurang mengetahui tentang bahasa musik ini, tapi bahasa musik ini mungkin bisa seperti not-not atau mempermudah para pemusik untuk memahami suatu lagu. Bahasa alam. Bahasa alam ini seperti pada orang-orang yang di alam cagar alam, mapala, atau yang lainnya ketika berada di alam, kita menggunakan bahasa-bahasa tertentu agar lebih mudah memahaminya. Jika kita tersesat, kita menggunakan siulan atau kode-kode tertentu untuk dapat diketahui di mana lokasi kita berada. Atau kita dapat meninggalkan jejak seperti pohon-pohon, jejak kaki, atau yang lainnya agar jika kita tersesat, kita mudah mengetahui lokasi kita berada, mengetahui jalan pulang. Lalu bahasa cinta. Bahasa cinta ini sudah tidak asing lagi karena bahasa cinta ini banyak dikenal oleh kalangan-kalangan remaja pada saat ini. Contohnya ya seperti yang sudah kita tahu. Tidak perlu kita bahas lebih jauh lagi. Lalu fungsi bahasa ini adalah satu, sebagai sarana penyampaian maksud. Dengan bahasa, kita bisa menyampaikan maksud dan apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Ya, seperti kita ingin meminta tolong, lalu kita sampaikan dengan bahasa kita, caranya seperti saya ingin, bolehkah saya meminta tolong padamu, lalu tergantung respon dari penerima. Lalu kedua fungsi bahasa adalah sarana penyampaian rasa hormat. Ini adalah seperti kita memberi rasa hormat kepada guru atau dosen yang telah memberi kita ilmu seperti terima kasih dan
terima kasih atas ilmunya, dan yang lainnya. Ini bisa juga terhadap orang yang lebih tua, seperti anak kecil yang memberi rasa hormat pada orang tua, atau kita terhadap pahlawan memberi rasa hormat dengan melakukan eh, memberi seperti upacara dan yang lainnya. Lalu identitas diri. Bahasa bisa menjadi identitas diri bagi seseorang karena setiap orang memiliki ciri khas dan dan bentuknya masing-masing. Dari bahasa kita mengetahui karakter dari seseorang. Seperti orang dari Kalimantan, kita bisa mengetahui dia dari Kalimantan karena dari logat bahasanya. Karena logat bahasa dari tiap-tiap orang berbeda-beda. Dan yang logat dari Kalimantan tentu berbeda dari logat Jawa. Dan logat dari Sumatera tentu juga beda dari logat Papua. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa bahasa bisa menjadi identitas dari tiap orang. Yang keempat adalah dialek dan rasa solidaritas. Hal ini juga hampir sama dengan identitas diri. Dialek dan rasa solidaritas dapat kita ketahui dari bahasanya. Misal, perkumpulan orang dari Sumatera bisa kita ketahui dari bahasanya. Seperti ketika mereka sedang berkumpul lalu mereka berbicara satu sama lain, tentu bahasanya berbeda. Dan ketika orang Jawa atau Sulawesi berkumpul, tentu bahasanya pun berbeda. Inilah yang membuat rasa solidaritas atau dialek bisa mengetahui dari fungsi bahasa bisa kita ketahui dari rasa dialek dan solidaritas. Lalu yang terakhir adalah kutipan dari para ahli filsuf. Saya mengutip ini dari buku-buku yang sudah saya baca seperti dari para filsuf Huineng. Janganlah kau pikirkan mana yang baik dan buruk, jika begitu mana wajah aslimu. Ini bermaksud adalah jika kita berbicara atau apa, jujurlah apa adanya dan sesuai diri kita. Karena jika kita berbohong atau yang lain, kita tidak akan mengetahui manakah sifat kita yang asli dan orang pun tidak akan mengetahui manakah sifat kita yang asli atau diri kita yang asli. Lalu dari filsuf kedua adalah Michael Foucault. Apakah kehidupan kita tidak bisa menjadi seni? Bahkan rumah saja bisa dijadikan sebuah karya seni. Hal ini juga terdapat dari bahasa kita. Kita adalah diri yang unik. Dari bahasa pun, dari bahasa tubuh dan lainnya, kita adalah unik. Bahasa kita bisa dijadikan seni. Kenapa rumah yang hanya diam tersebut bisa dijadi seni, sedangkan kita yang memiliki banyak hal ini tidak bisa jadi seni? Temukanlah seni kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.